Yang paling penting sebenarnya gue mau ngomong itu bukan itu sih. Ada something yang ada di hati gue. Loving your own family, being with your family. Salam inovasi, ketemu lagi di dalam Ceritakan Media, di mana kita bisa mendapatkan video-video dengan konten-konten positif yang bisa membangun diri kita. Saat hari ini kita kedatangan orang yang luar biasa, Bro Sunil Tolani, seorang inspirator ya, yang juga sesepunya digital marketer dan juga internet marketing ya. Dia akan sharing banyak ya hal-hal yang sangat menginspirasi, dan juga bahkan nanti di akhir beliau akan cerita juga tentang teknik pernafasan. Ya, sekali lagi kita sambut Bro Sunil Tolani. Thank you bro, thank you bro. Kita namaste ya? Iya, Oke. namaste. Kalau nggak kita begini bro. Apa kabar bro? Terima kasih udah waktunya menyempatkan di studio kita ini. Gimana kabarnya bro? Ini kan bro udah berapa bulan nih ya, nggak terlalu kedengeran ya. Dengar-dengar kan juga masuk ke grup nasional nih ceritanya. Mungkin bisa ceritain sedikit nih bro, berapa bulan ini aktivitasnya? Yang bagian itu ntar dulu kali ya. Makanya Boleh. tidak diceritakan, makanya tidak dibilangin gitu kan. Tapi ya lagi ada aktivitas Yes. yang cukup menarik, Iya. cukup challenging. Lagi ngebantuin salah satu grup company yang besar. Iya. Aktivitasnya selain itu masih juga lagi ngerintis startup. Oke, ada start juga ya. Yang saya jadi advisornya di situ. Iya. Sama ngebangun sesuatu yang menarik buat teman-teman nanti di konten Oh, oke. yang namanya Uplift Project itu. Oke. Itu dulu sih kesibukan gua. Oke. Siap. Nanti kita akan bahas itu ketika tiba waktunya. Oke, mungkin Bro Sunil kan lihat kondisi di tengah corona saat ini ya, seperti kita sama-sama juga udah ketahui. Gimana Bro Sunil melihat kondisi Indonesia ya, khususnya para pebisnis saat ini? Ya mungkin kan sempat chattingan sama teman, kontekan. Bagaimana kondisi mereka cerita? Kondisinya sih menurut gua dampaknya cukup unexpected. Jadi sudden, ini kayak sudden shutdown gitu. Faktornya macam-macam. Reaction dari sebuah fear itu juga menjadi faktor. Sama ini menjadi pelajaran sih menurut saya. Kondisi seperti ini justru menurut saya pelajaran bahwa kita sebagai pebisnis itu harus selalu sedia payung sebelum hujan. Artinya in terms of cash flow, in terms of efficiency, in terms of effectiveness. Dan kondisi saat ini justru membentuk, kalau saya lihat positifnya, itu lagi membangun yang namanya work from home. Ini sebenarnya sama kayak orang kalau ngomong itu remote working. Oke, yes. Jadi yang tadinya lo harus punya kantor gede, lo harus punya karyawan banyak, lo bisa konsepnya minimize all that and everybody can work from their homes, namanya remote working ya. Dan itu menjadi hal yang efektif sebenarnya. Cuman ya untuk Indonesia ini sesuatu yang baru banget karena suddenly semua orang merasakan perlu itu karena fear. Bukan karena it's efficient. Iya, kalau saya lihat juga betul sih, ini mempercepat ya. Sebenarnya kan kerja remote itu kan udah dari dulu udah ada kan. Tapi dengan kondisi sekarang ini mempercepat ya, mendorong orang untuk bisa menerima atau menggunakan teknologi yang ada. Saya lihat saat-saat ini juga banyak para pebisnis ya, terutama kan juga pebisnis pemula atau startup. Apalagi kan bro mungkin dianggap sesepuh di dunia startup nih, mungkin banyak yang pingin juga dengar mereka butuh arahan, direction ya, bahkan envisioning ya, wisdom saat-saat ini. Ini kalau ngomongin wisdom, saya selalu melihat setiap kondisi itu dari multi perspektif. Perspektif yang saya selalu lihat adalah pertama perspektif opportunity apa yang ada dalam kondisi chaotic seperti ini. Peluangnya ya. Yang saya lihat adalah buat teman-teman startup khususnya adalah justru ini adalah momen di mana kita harus bersemangat. Karena apa? Momen seperti ini akselerasi behavior untuk online transaction, online learning, online working, everything is so online. That means
teman-teman yang main di dunia teknologi itu udah nggak ada reason lagi karena ada gap of time ini mengaccelerate behavior baru, adoption baru. Jadi kalau teman-teman yang main di dunia teknologi justru harus smile that this is a better change. Jadi ini kondisi memaksakan sebuah change yang baik gitu. Betul. Dan ini kesempatan yang menarik. Itu satu. Kedua, I mean everybody's dream is to be able to work anywhere and make money from anywhere, right? So ini adalah contohnya gitu. Tapi kembali lagi, how disciplined are we? How committed are we? Apalagi tadi efisiensi ya, bagaimana bisa mengefisienkan, apalagi mungkin beberapa udah mulai berpikir nih ya, dalam 1-2 minggu ke depan atau malah sekarang udah mulai kehabisan cash misalnya gitu kan. Ini satu tantangan juga ya. Walaupun ada satu quotes kan bilang kan, seorang kapten kapal yang bagus itu dibentuk, atau nahkoda yang baik itu dibentuk bukan di saat laut tenang, tapi justru dari bergelombang seperti sekarang ini. Betul. So what do you think tentang efisiensi? Kalau ngomongin efisiensi dari aspek mana dulu nih? Dari aspek bisnis atau dari aspek SDM? Oke, kita bicara SDM dulu. Kalau SDM, nah sekarang yang jadi dilema, culture kita itu kan bawaannya tuh nggak enakan. Sebenarnya kan kalau jadi dilema itu justru ini adalah momen di mana semua orang bisa use the time to learn a new skill. I mean contohnya, you know how to cook something, you can start, lu bisa promote masakan lo, orang bisa pesen pakai Gojek misalnya. Atau lu bisa nawarin orang, lu butuh gua desainin sesuatu nggak, jasa desain, atau lu butuh gua voice overing sesuatu nggak, karena justru orang lagi di rumah ngapain ya, kerjain depan gadget semua kan. Jadi mostly what they do is they watch the news, or they see Instagram, or they see all the social media basically. It's time to speak, it's time to share, it's time to sell, it's time to share, ya kan? And it's time to learn, gitu loh. Itu dari sisi SDM. Kalau dari sisi bisnis, we are talking about sudden change. Ini adaptive. Jadi yang tadinya kita ada activity day to day, we have to deal with the customer. There is sudden drop. Whether lu terima atau nggak terima, ada yang namanya negative effect, atau kita ngomong painful effect. Because it's sudden. Dan ini bukan sesuatu yang didesain, tapi ini memang naturally happening everywhere. What we can do is always hope for the best. Kalau momen-momen seperti ini ya, try not to think of buying something fancy. Try to see what you have. Misalnya lu kondisi cashnya lagi kurang, so mumpung lagi di rumah, why don't you sit down and check what you have yang you don't use, sell it online. Somebody needs it, ya kan? Gitu. Oke. Betul. Kita lihat di setiap zaman mungkin juga ada kondisi yang mirip-mirip kayak gini. Ya kan, pas lagi tahun 98 Indonesia kerusuhan kan juga sama, orang juga nggak bisa terlalu keluar seperti itu. Mungkin tahun 65 ataupun masa perang dunia itu juga kejadian kayak gitu, dan orang yang melihat peluang itu, itulah yang akhirnya mereka bisa mendapatkan kesempatan dari kondisi krisis seperti ini. Kalau bro lihat kemungkinan ke depan, khususnya di dalam dunia bisnis, ya mungkin some of businesses ada yang going down. Pasti. Nah, kira-kira bro bisa lihat apa nih bisnis-bisnis yang akan kesulitan nih, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan atau bahkan dalam setahun ke depan, ataupun justru ada peluang-peluang bisnis apa yang justru akan going up nih dalam kondisi seperti ini? Dari pandangan gue yang pasti transportation like airlines is gonna be in difficulties, challenging ya. Hotels, they gonna be in difficulties. Tapi masalahnya tuh gini, lu ngomong hotel gonna be in difficulties atau hotel gonna be in opportunity, tergantung kondisinya seberapa kritis. Kalau kondisi virus ini menjadi masif, berarti semua hotel bisa menjadi new hospitals, karena tempat orang dirawat.
Oke. right? Iya. It's a need, right? Tapi kalau enggak ya sekarang masalahnya cost efficiency, yang tadinya hotel mungkin hotel bintang 5, bintang 6 itu staffnya ada 1.500, suddenly jobsnya itu yang jadi challenging. Gimana? Dan di sini kan ada serikat buruh dan sebagainya, ada pekerja kontrakan, outsourcing. Nah, itu satu. Kalau dalam kondisi seperti ini sebenarnya yang paling penting itu adalah memang kita nggak perlu terlalu banyak reaction dulu. Kita memang harus dalam kondisi watch and learn, tapi be aware. Karena kalau kita terlalu react, itu juga malah akan create a stronger kalau itu ripples bahasa Indonesianya apa tuh? Gelombang. It's gonna create gelombang-gelombang yang sebenarnya nggak relevan. Gitu. Jadi menurut saya hotels, airlines, apalagi transportation yang karena banyak movement yang stop sih ya, movementnya stop. And logistics, I hope it doesn't get affected because tetap kembali ke manusianya. Kalau manusianya, karena kesian. Kayak misalnya sekarang all the people are depending on online transportation, ojol ya. Itu mereka juga kan rawan tertular virus. Betul. Tadi pagi teman saya bilang pasar mau ditutup, contoh. Pasar mau ditutup. Berarti kan commodity supply. Nanti ada rush, kan dengar berita kayak begitu semua rush tuh kan. Padahal kan nggak gitu-gitu amat kan. Betul. Nggak harus begitu gitu kan, ada solusi, bisa lihat. Nah itulah gunanya online. Maksudnya tuh inilah momennya di mana kita bisa help one another, inform one another. Jadi mungkin bisnis-bisnis yang kayak begitu lah yang bahaya. Nah betul, Bro tadi justru sampaikan sebuah kata ya yang saya lihat juga penting tentang info, tentang menginformasikan ya di saat mungkin pertemuan-pertemuan besar sudah mulai berkurang ya ataupun makin kesulitan, justru informasi ataupun komunikasi melalui online segala macam kan menjadi penting. Anak saya juga udah mulai diminta sekolahnya untuk pakai Google Classroom. Ini sesuatu yang sebenarnya kita udah tahu dari dulu, tapi jarang ada yang mau pakai kan. Sudah dalam kondisi terpaksa gini lah, baru orang mulai pakai Skype juga, Zoom juga gitu kan. Nah, ada yang masih pebisnis juga kesulitan banget nih ya kan dalam menggunakan hal-hal seperti itu, apalagi yang pebisnis zaman old mungkin gitu kan. Nah, gimana kalau para startup ini bisa meyakinkan mereka yang justru kesulitan mengadop teknologi ini nih? Itu yang saya tadi bilang, ini adalah blessing in disguise. Yang tadinya kita harus ngejelasin, bro, sebenarnya gue itu kalau dari Jakarta ketemu klien di Tangerang itu sebenarnya macetnya aduh nggak tahan deh, tapi gue bela-belain deh, nyampe sana masih prospek doang, pulang belum tentu closing ya kan. Betul. Nah tapi bilangin kliennya itu adalah efficiency of time, mungkin kliennya bilang kalau lu nggak mau datang, other vendors mau datang sini, pelayanan. Betul. Ya kan? Saya tambahin sedikit bro. Ini benar-benar fresh, baru beberapa waktu yang lalu saya terima. Ada beberapa juga misalnya digital agency, mereka justru udah ada prospek ini udah mau closing gitu kan, tapi gara-gara tentang corona segala macam, wah nanti lagi deh misalnya seperti itu. How they convince yang lain untuk ayo justru saatnya ini yang terbaik gitu misalnya. Tergantung bisnisnya sih bro. Jadi begini, first reaction orang terhadap kejadian-kejadian seperti ini adalah sudden shutdown. Gua rem dulu semua pengeluaran gua. Betul. Sebaliknya si digital agency, contohnya kalau digital agency, dia harus benar-benar go deeper dalam memberikan informasi. Ini gue bisa bantu lo, deliver information lo, create awareness and sales lo lewat online dengan strategi yang baru. Mau nggak? Jadi offernya dibedain. Nah ini apalagi kita sekalian live juga nih. Offernya dibedain. Offernya dibedain. Karena jangan offer yang kemarin lo gas lagi, bro. Jadi gimana? Deal nggak? Ya nggak bisa, situasi berubah, bro. Betul. Strategi berubah dong. Iya kan? Nah, kedua, lu juga harus kasih space. Karena apa? Karena orang pasti gimana ya?
gua pribadi deh, Iya. itu udah punya plan untuk launch some content and everything buat gue punya uplift project kemarin itu. Begitu gara-gara corona, gue sama tim gue bilang sama tim gue, pause for a while. Pause, artinya pause for a while. Kenapa? Karena I need to see. Gue harus baca situasi, jangan kepengaruh sama too much information karena hoax banyak sekali. Benar. Ini sebenarnya COVID-19 ini apa sih? How dangerous it can be? What is the effective method that I can use? Sekarang jangan sampai orang dari fear ini jadinya kayak orang bego. Fear itu kan justru bukan untuk bikin kita bego, justru kita bikin aware. Nanti kalau terjadi apa-apa, lu udah siapin langkah-langkah apa? Instead of you reacting, you respond gitu loh. Nah, itu contohnya. Nah, kalau sekarang kembali ke tadi bilang, yang kemarin-kemarin susah kita convince mau meeting sama klien pakai Skype, kliennya nggak mau. Gara-gara kayak sekarang, orang jadi terbiasa. Apalagi kalau ini terjadi selama 14 hari atau maybe 30 days ke depan, kita nggak tahu. Tapi ini akan menjadi new habit. Dan ini yang bakal keren menurut gua. Iya, memang seringkali habits itu dimulai dari sesuatu yang terpaksa, ya. Awalnya terpaksa, lama-lama biasa, malah nggak bisa balik lagi. Biasanya begitu ya. Betul. Oke, so akan ada habit-habit baru ya. Salah satunya adalah teleconferencing, video call itu akan jadi sesuatu yang baru juga. Memprioritaskan needs dibanding wants, itu akan menjadi habit baru. Apa lagi ya? Orang lebih, yang paling penting sebenarnya gue mau ngomong itu bukan itu sih. Ada something yang ada di hati gue. Loving your own family, being with your family, being in the moment, itu banyak orang udah lupain sih. Ini momen yang menciptakan habit baru, that you can prioritize your loved ones gitu menurut gue. Jadi yang selama ini lo pakai alasan gue kerja dari pagi sampai pagi buat keluarga, bla bla bla. Termasuk gue. Ya kan, kita sadar diri. Kita kalau ngomong itu bukan buat orang, kadang kita ngomong buat diri kita. Ini momen buat gue is a moment where you get more connected. Bisa ngobrol. Nyebelin kadang-kadang kan. Lu udah terbiasa di luar soalnya kan. Begitu di rumah, aduh boring banget sih topiknya itu lagi ya kan, nyebelin. Tapi that is love. That is love. And that is the most important thing menurut gue. Ya bicara tentang ini ya di rumah ya, working from home ya. Jadi kerja di rumah nomor satu pasti kita prioritasin keluarga ya kan. Nah sehari-hari bro lagi ngisi working from home ini ngapain aja, dan juga kira-kira apa sih yang bagus juga buat para pebisnis lakukan juga, ya, startup lakukan juga. Gue sekarang mendapatkan banyak sekali waktu untuk belajar, bro. Gue banyak sekali dapat time. Kedua, fokus. Yang tadinya tang ting tung telepon ini itu sekarang lebih more quiet. So level of focus increase. Gue gunain waktu ini untuk sebenarnya bikin planning sih, bro. Jadi kayak gue ngedesain goals gue ngedesain strategi gue yang tadinya mungkin menurut gue udah matang, justru sekarang gue bisa bikin lebih sharp. Gitu. Kalau gue ngeliatin berita melulu, yang ada bawaannya jiper, bro. Ini meninggal, ini ketularan, ini zona, wah, it doesn't help. Kita udah tahu it's a virus. Someday, somehow kita akan kena. Hopefully enggak, tapi someday somehow kita akan kena. Ya udah sih, yang penting we take care of ourselves. Work needs to be done. Kayak gue punya tim, gue follow up tim gue juga, ngobrol. Interaction gue sama tim jauh lebih tinggi di momen seperti ini. Kenapa? Karena yang tadinya gue nggak sempet, gue sempet karena sekarang banyak waktu. Jadi gue lebih bisa one on one-nya tuh pakai compassion, bro.
Oke. Jadi kayak ada salah satu tim gue kemarin sempet sakit, tapi dia masih ngerjain karena ada deadline. Gue bilang udah bro, lo istirahat dulu, besok lo lanjut. Tapi dia justru malah Pak saya 1 jam coding, 1 jam saya relax, 1 jam saya coding, 1 jam saya relax. Tapi he's doing the job. Yes. Kenapa? Karena we are communicating. Gitu. The sense of compassion yang gue sering dengar dari Simon Sinek punya videos. Jadi lu kalau orang work from home, tau-tau lu tanya, lu ngilang kemana? Oh lu belum nongol? Dibalik, lu gimana? Keluarga gimana? Jadi be more responsible secara human dulu, then talk about work. Oke. Karena lu udah gede, gue udah gede, lu udah tahu lu punya responsibility kan? Ya udah. Gitu. Menurut lu gimana dalam kondisi seperti sekarang itu? Kan dia nih pertanyaan. Ya itu. Bisnis apa yang kira-kira menurut lu yang lagi paling terdampak paling besar? Yang paling terdampak. Kalau yang paling terdampak saya lihat memang yang berhubungan dengan perkumpulan besar. Kalau saya lihat memang kayak bisnis training, event-event besar, pameran itu akan terdampak paling besar. Memang kadang kalau kita lihat dari sejarah kan memang ketika terjadi perang ataupun wabah seperti ini justru memang yang berhubungan dengan perkumpulan besar itu yang paling hilang duluan. Yeah. Tapi di situ juga saya lihat opportunity dari kelompok kecil justru. Karena basically we are manusia atau makhluk sosial kan. Yeah. Jadi kita nggak bakal bisa lepas juga satu dengan yang lain. Kita pulang ke rumah juga kita sebenarnya kan sosial, melakukan bersosialisasi juga gitu kan. Kalau kita mau beli makanan pasti kita mesti ke pasar juga. Nah yang kecil-kecil itu akan terus survive saya lihat. Ngomong-ngomong soal perkumpulan, itu kan lo setiap minggu pergi ibadah. Iya. Itu dengan kondisi sekarang kayak begini kan gitu dulu nih. Yes. Biasanya lo just at home atau ada kayak konsel kecil-kecilan beberapa orang datang ke rumah? Ada, itu ada. Kita kan juga ada live streaming, ibadah live streaming. Itu kan ketika live streaming itu ada yang nyanyi juga, ada yang ibadah, ada yang main musik juga, ada yang dari rumah masing-masing gitu. Nah enggak, pasti kan di gereja atau di tempat ibadah atau di studio atau dimanapun seperti ini juga, pasti kan ada yang main musik juga, ada yang mimpin pujian juga, jadi tetap itu kan namanya kelompok kecil juga. Iya. Itu yang tadinya daripada sebesar itu jadinya betul, kecil aja. Nah jadi kecil dan dibikin live streaming. Tapi kalau di luar hari Minggu segala macam juga tetap ada perkumpulan kecil-kecil itu monggo gitu. Itu tetap didorong juga. Kayak gitu guys. Jadi segala sesuatu bisa kita lakukan dengan scale yang lebih kecil. Betul. Terus gunakan online itu karena sekarang itu udah common ya. Kita bisa aja bikin video call, kita bisa aja bikin Skype, Zoom, ada banyak banget toolsnya. Ya menurut gue sih yang paling bener sih dalam kondisi seperti sekarang, gue juga selalu bilang sama teman-teman ataupun keluarga, ini momen kita bersyukur dan mendoakan sebenarnya. Yes. Kita kadang ignore yang namanya satpam yang nongkrong di kompleks, ya kan? Iya. Gojek drivers, pembantu yang masih datang ke rumah, Iya. yang ada pembantu yang lepasan kan? Iya. They doing their work ya for us. Tapi ya kita banyak kan mungkin nggak memperhatikan bagian itu. Jadi gue selalu ya gunain waktu 5 menit lah setiap hari to pray, doakan the police on the road. Nah betul itu. I think this is also the moment we can give back juga sih. Salah satu yang kena juga ya yang pekerja informal tadi kan, para freelancer ataupun tadi misalnya pembantu rumah tangga yang datang ke rumah, yang mana kalau mereka nggak bekerja gitu kan, itu mereka bisa jadi mungkin mereka nggak punya simpanan, nggak punya tabungan, mereka akan kesulitan. Nah ini saya pikir juga mungkin ada baiknya kita juga perhatikan ya, ini bukan tugas pemerintah saja saya pikir, ya kita pun sebagai masyarakat harus kita perhatikan juga seperti itu sih. Iya. Makanya kalau gue ngeliat sih kemarin yang paling dangerous sebenarnya petugas rumah sakit sih bro, yang lagi ngebantuin patient sekarang. Itu kesian banget karena mereka benar-benar lagi doing their best tapi at the risk that they will get it.
Dan saya lihat, saya juga mungkin melalui video ini mau appreciate juga sih orang-orang yang memang giving their life, living their passion, ya kan, menghidupi pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai dedikasi. Ya termasuk juga ya teman-teman di depan kita ini, ya para awak media, ya kan, awak kesehatan juga termasuk keamanan, ya kan, itu mereka benar-benar yang berdiri di garis paling depan gitu. Betul. Ya itu yang kadang-kadang kita take it for granted kan. Kita take it for granted. Jadi ya di momen seperti ini ada satu hal yang gue belajar. Money is not everything. Jadi lu selama ini ngejar duit. Ini keren banget momen ini. Orang yang kaya sama orang yang nggak kaya itu fear-nya sama. Karena dua-dua nggak bisa beli kesehatan. Berapapun duitnya. Yang bisa dilakukan yang kaya, lu bisa beli stok makanan lebih banyak, itu aja. That's it. You can live long, you can have stock longer, tapi if the things come, that's it. You're safe. Thank you banget. Nah mungkin sebagai kesimpulan terakhir nih, last takeaway mungkin bisa bro wrap up lah apa yang kita udah bicarain ini, sekaligus juga memberi semangat lah kepada teman-teman kita di luar sana. Satu, take this moment as the best opportunity karena lu punya waktu banyak untuk belajar. Kedua, take this moment untuk lu sadar bahwa nothing is guaranteed. Nggak ada guarantee lu kerja di perusahaan lu bisa stay long enough. Mau lu posisinya apa, perusahaan juga bisa collapse kalau kondisi kayak begini, ya kan. Artinya yang paling penting adalah lu harus punya skill yang bisa bikin lu hidup. Jadi bukan satu skill lagi, sekarang udah bukan zaman spesialisasi lagi. Have more than 3 skills. It will help you grow and live, itu yang penting. Yang ketiga, jangan lupa bersyukur, karena dalam segala kondisi apapun kalau kita lupa bersyukur, kita bawaannya komplain terus, mikirin yang aneh-aneh terus, jadi nggak akan lift up. Jadi itu 3 hal yang gue bisa share. Ada tambahan 2 hal yang dalam kondisi seperti ini jangan lupa teman-teman praktekin, yaitu mau pagi, siang, sore, malam, take 5 menit atau 2 menit lakukan deep breathing. Deep breathing. Mungkin kalau bisa hitungannya itu, kalau saya jangan tanya formulanya dari mana, tapi saya nggak bisa ngomong macem-macem. Intinya saya bisa kasih tipnya, ngelakuin deep breathing itu dalam rhythm 27 kali selama 4 round. Jadi 27 kali napas, terus jeda sejenak, napas lagi nonstop 27 kali selama 4 round. Dan itu dilakukan kalau bisa 3 kali sehari. Itu akan accelerate oxygen supply ke you punya blood cells, and it will regenerate your cells faster, and it will help you think smarter. Itu sih hal yang gue bisa share. Yang kedua adalah mungkin lo bisa dengerin musik-musik yang sifatnya healing, sifatnya zen, yang tenang gitu. Itu take 5 minutes off, 10 minutes off a day, it will help calm your mind, karena otak kita tuh terlalu banyak informing, terlalu banyak getting information, and we get stuck sometimes. We need to have that pause. Kita harus ada that moment of pause. And itu aja sih. Oke. Tetap diceritakan media, teman-teman bisa ngelihat juga video-video yang lain ya, yang juga mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman, yang pasti konten-konten positif. Tetap semangat di segala kondisi. Sampai jumpa kembali. Salam inovasi. Salam inovasi. Namaste. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa dia. Jangan lupa kita semua.